Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bid'awati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau ana ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun al-ayah. Bapak Ibu sekalian, para asatid, asatidzah dan juga host Ustaz Azhar. Pertama tentu saya mohon maaf ini tadi agak lambat ya. Sebenarnya saya sudah menyiapkan sejak jam 7 tadi ya. Kebetulan laptop saya mati dan tidak ada chargernya, hilang gitu kan. Saya ini mampir di perjalanan di kantor di Jakarta ya. Nah, pinjam laptop, ternyata dari tadi kutak-atik nggak beres-beres gitu. Karena laptopnya nggak ada Zoom-an. Install Zoom tapi itu nggak nyambung-nyambung. Nah, akhirnya saya nyari materi yang saya simpen di Google Drive ya, yang bulan lalu ya. Dan karena saya dari gabung lewat handphone, jadi saya tidak gagap juga lupa bagaimana cara uh, share file ya. Makanya saya minta bantuan Ustadz Azhar untuk share filenya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Yang kedua, kita malam ini mungkin masih membahas terkait dengan pendapatan Baitul Mal di slide nomor 25 ya. Itu ada, kita sebenarnya lewat dulu di slide nomor 25, mungkin nanti kita akan detailkan juga ya. Cuman pada malam ini kita akan membahas terkait dengan bagian terakhir ya dari pendapatan Baitul Mal yang sifatnya insidental, yaitu terkait dengan dzaribah ya. Di slide 27 Kang Tadazar, di slide 27 kita masuk ke dzaribah ya kan. Yang ini sering juga mirip dengan pajak ya kan. Nah, kalau kita bicara terkait dengan dzaribah, itu kan sebenarnya merupakan harta ya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka di mana kondisi Baitul Mal tidak ada uang atau tidak ada harta. Nah, ini yang terkait dengan Baitul Mal ya. Nah, di Baitul Mal ini terkait dengan riba ini ya, yang mungkin nanti kita lihat jelaskan secara rinci, ada perbedaan ya antara riba tentu dengan pajak. Nah, kalau riba itu dipungut dari laki-laki yang muslim ya, kemudian juga kaya sesuai jumlah yang diperlukan dan tidak bersifat permanen. Diklik lanjut kita. Nah, tapi sebelum kita masuk ke landasan riba dan peruntukannya, kita bandingkan dulu ya riba itu dengan pajak dalam sistem kapitalis. Nah, kita lihat bagaimana pajak dalam sistem kapitalis dan juga pandangan para ulama ya kan memandang pajak ini dalam perspektif hukum Islam. Nah, kalau kita lihat dalam sistem kapitalis itu ada tiga ya, ada tiga yang sebenarnya pajak tapi dengan nama yang berbeda. Ada yang disebut dengan pajak, ada yang disebut dengan retribusi, dan yang ketiga ada yang disebut dengan bea dan cukai. Kalau dalam beberapa hadis terkait dengan pengharaman pemungutan pajak, sebenarnya salah satu jenis pajak yang terkait dengan mukus. Nah, mukus ini adalah kembali dulu ke belum gitu. Mukus ini adalah masuknya dalam kategori bea dan cukai ini, ya.
dalam hadis yang terkait dengan larangan memungut pajak, ya, seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan awal di bab ini. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah sahibu maksi, tidak akan masuk surga penguasa yang memungut maksi. Maksi itu mukus. Mukus itu sebenarnya bea dan cukai, ya. Tapi intinya kalau kita lihat nanti para ulama kemudian menjadikan dasar hadis ini itu bukan hanya cukainya, tapi intinya itu adalah pungutan yang dilakukan oleh negara itu yang bersifat zalim. Nah, apa sih perbedaan tiga hal ini? Pajak, retribusi, dan bea dan cukai dalam sistem ekonomi kapitalis. Kita lihat yang pertama, kalau kita lihat yang disebut dengan pajak ya, dalam sistem kapitalis itu adalah kontribusi wajib, ya. Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, ini kita lihat hal yang kemudian membedakan, ya kan, antara dzoriba dengan pajak. Definisi pajak dari sisi ini aja sudah sangat beda, itu kan. Pajak dalam sistem kapitalis di sini disebutkan yang terutang wajib iuran wajib kepada negara. Yang terutang itu bukannya pribadi, ada juga yang disebut dengan badan. Makanya nanti dalam sistem kapital itu ada pajak pribadi, ada pajak perusahaan. Nah, ini yang akhirnya nanti akan bahas juga di zakat, cuma sedikit informasi itu kan. Ada ulama yang mengatakan bahwa zakat juga ada dua itu kan, ada zakat sifatnya individu, ada zakat perusahaan, ya. Belum ke situ kan. Jadi ada sifat yang zakat perusahaan, ya kan. Nah, atau zakat lembaga. Kenapa? Karena sebenarnya itu tidak didasarkan pada dalil, tapi mengadopsi ini, menganalogikan zakat dengan pajak, sehingga dalam pajak pun dan zakat pun ada zakat pribadi, ada zakat badan. Nah, padahal di dalam Islam itu tidak ada yang namanya zakat badan, yang ada hanya sekedar zakat yang sifatnya individual, ya. Badan dalam arti bukan pribadi perusahaan. Nah, ini definisi pajak dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung gitu kan. Jadi kalau pajak itu kompensasi dari negara itu tidak langsung gitu kan. Dan teorinya menurut mereka ya dalam KUHP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak itu digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mantap itu kan bahasanya. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi hari ini kita saksikan sebagian besar APBN itu digunakan juga untuk membangun IKN, untuk membangun juga tombokan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Pertanyaannya, betulkah itu untuk kemakmuran rakyat? Mungkin jawab iya rakyat, tapi rakyat yang mana? Rakyat oligarki dan rakyat para kapitalis. Nah, itu pertama definisi pajak, ya. Yang kedua, lanjut yang kedua itu adalah bea dan cukai, ya kan. Sehingga ada istilah bea, ada istilah cukai, ya. Yang nanti dalam bahasa Islam yang sebutan tadi itu sebenarnya ini mirip yang mengukus. Jadi bea itu merupakan satu tindakan dari pemerintah, ya, tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor maupun impor. Jadi dalam sistem kapitalis, warga negara, pengusaha yang melakukan ekspor maupun impor itu dikenakan pajak. Walaupun nanti ada beberapa eh, kekecualian, ya, kalau misalnya itu dibutuhkan oleh negara. Nah, pajak terhadap ekspor itu biasanya cukai. Nah, sementara bea, ya. Sementara cukai adalah pungutan negara kepada satu barang yang memiliki sifat dan karakteristik yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Yang paling mudah kita temukan cukai itu adalah biasanya rokok. Nah, rokok itu pajak juga, tapi istilahnya cukai gitu kan. Rokok, minuman keras itu adalah cukai gitu kan. Sementara bea tadi itu kaitannya dengan barang yang diekspor maupun diimpor oleh masyarakat dan negara kemudian mendapatkan itu. Itu terkait dengan bea dan cukai. Yang terakhir itu terkait dengan retribusi. Dalam sistem kapitalis ada yang disebut dengan retribusi. Nah, itu retribusi biasanya pungutannya pungutan daerah, sering disebut juga pajak daerah itu kan. Adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa tertentu atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Nah, beda dengan pajak bahasanya itu, kalau retribusi itu adalah pelayan yang diberikan langsung. Misalnya yang sering kita eh, bayarkan, ya, walaupun kadang-kadang suka gondok itu adalah parkir, ya kan. Nah, parkir itu adalah retribusi kalau masuk kas negara. Tapi ada parkir juga yang itu tidak sampai ke masuk ke kas negara, ya kan. Nah, kenapa disebut retribusi? Karena ada imbal jasa langsung. Kita bayar 5.000 misalnya, ya. Nah, kita dapat pelayanan. Termasuk retribusi ini adalah pajak yang dipungut dari pedagang yang jualan di pasar. Itu juga masuk dalam kategori retribusi. Jadi bedanya dengan pajak, kalau pajak kontribusinya tidak langsung dari negara, kalau retribusi itu kontribusinya langsung. Itu yang dikenal dalam sistem ekonomi kapitalis terkait dengan pungutan wajib dari masyarakat, pajak, bea cukai, dan retribusi. Nah, kemudian kita lihat bagaimana pendapat ulama terkait dengan pajak, cukai, dan retribusi ini. Ada beberapa ulama yang berbeda pendapat, intinya dua. Yang pertama ada yang mengharamkan secara total, kemudian yang kedua ada yang menghalalkan. Yang mengharamkan diantaranya adalah Imam Al-Mawardi dan Abu Ya'la, gitu kan. Dalil yang digunakan ini yang saya katakan tadi, hadis umum, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang melemparkan batu dengan kencang kepada wanita yang dirajam karena berzina. Rasul kemudian menyatakan, sabar wahai Khalid, demi Allah, ya kan? Sungguh wanita ini telah bertaubat. Kalau penarik mungkus bertaubat seperti dia, niscaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama. Ini menarik, kalau alam itu kan, saya belum mengkaji secara detail hubungan antara zina dengan kemudian penarik pajak, gitu kan. Jadi di sini disebutkan bahwa penarik mukus itu tadi cukai, ya, yang kemudian bertobat seperti wanita berzina itu akan diampuni. Ya, gitu kan. Nah, inti apa? Makna hadis ini berarti penarik mukus itu adalah termasuk dalam kategori dosa. Kalau dianalogikan dengan berzina berarti sama dengan dosa besar, gitu kan. Nah, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kembali ke atas dulu, belum. Yang kedua adalah dari Uqbah bin Amir, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu la yadkhulul jannah sahibu maksin, yakni al-asyar. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga pemungut pajak, yaitu mukus, ya, yaitu mereka yang al-asyar. Al-asyar itu adalah yang sepersepuluh, ya. Nah, ini nanti lahir ketentuan di dalam Islam bahwa eh, itu kan melebihi, itu batas maksimal, ya, nanti batas maksimal yang diperbolehkan dipungut, ya, oleh negara dengan kondisi dan syarat tertentu. Nah, tapi secara umum dari hadis ini, ya, Imam Al-Mawardi dan Abu Ya'la itu mengatakan bahwa pungutan pajak itu haram. Lanjut. Nah, berikutnya kita lihat juga di dalam Al-Qur'an, ya, yang dicatut ya afwan, yang dikutip oleh Imam Marwardi dan Abu Ya'la, beliau menganalogikan bukan menganalogikan apa, mendasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa tentang haramnya mengambil pajak, retribusi maupun yang lain tadi, gitu kan. Di mana beliau mengutip ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah dalam ayat ini, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kemudian ditambahkan hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian haram untuk kalian langgar satu sama lain. Nah, itulah pendapat yang para ulama yang mengharamkan, yang diwakili oleh kelompok, ya, itu dari Al-Mawardi dan Abu Ya'la. Tapi ada juga sebagian
kemudian membolehkan pungutan terkait dengan pajak ini, ya, tapi dengan beberapa ketentuan, ya, dengan beberapa ketentuan. Nah, siapa aja ulamanya yang membolehkan pungutan terkait dengan pajak ini, ya, ada beberapa yang menyatakan boleh dengan syarat, gitu kan. Yang pertama yang mengatakan bahwa pajak itu boleh dengan syarat. Yang pertama itu Imam Al-Juwaini, kemudian Imam Asy-Syatibi, kemudian para ulama Andalus dan ulama mazhab Hanafi dan Ibnu Taimiyah. Nah, ini syarat-syaratnya. Nah, kalau saya perhatikan syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama ini itu mirip dengan syarat yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin di dalam kitab Bidhomul Iqtisad, ya kan. Inilah yang sebenarnya disebut dengan riba. Ya. Yang pertama menurut kelompok ulama yang membolehkan zakat, retribusi, pajak, retribusi dan pungutan lainnya itu, yang pertama itu ada hajah, ada kebutuhan real suatu negara yang mendesak. Seperti apa? Seperti adanya musibah, gitu kan. Jadi ada musibah yang hendak menyerang. Nah, ini kan tidak disebutkan musibah tidak hendak menyerang atau yang lainnya. Tapi ini baru satu syarat. Nanti ada syarat lain, ya kan? Syarat yang kedua adalah pemasukan negara dari jizya, dari kharaj dan yang lain-lainnya itu tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan pokok negara. Dengan kata lain, baitul mal dalam keadaan kosong. Nah, ini nanti kita lihat sama ya dengan Setakyul dan Abhani. Doriba itu dibolehkan. Yang pertama tadi kebutuhan yang mendesak, yang wajib, itu kan. Kemudian yang kedua, baitul mal itu dalam keadaan kosong. Nah, yang ketiga, menurut pendapat yang membolehkan itu adalah itu dibolehkan setelah bermusyawarah dengan ahlul halli wal aqdi, yaitu para tokoh agama, di mana Imam Ibnu Al-Arabi mengatakan tidak halal mengambil harta warga negaranya, ya, tidak halal mengambil harta warga negara kecuali untuk kebutuhan mendesak dengan cara adil dan dengan musyawarah kepada para ulama. Di situ ada kata-kata syarat dengan syarat yang adil. Itu yang ketiga, ya, syarat yang membolehkan pemungutan pajak. Kemudian yang keempat, para imam, ya, para mujtahid, ulama yang membolehkan pajak itu disyarat dengan yang keempat, ya, bahwa pajak tersebut ditarik dengan cara yang adil, dengan hanya mewajibkan kepada harta orang kaya saja dan mampu. Nah, ini hampir sama itu kan dengan Syekh Taqiyuddin juga kan nanti kan. Jadi syaratnya itu adalah di orang kaya dan mampu. Nah, salah satu pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Haytami, dia mengatakan menolak mudarat umat merupakan tanggung jawab yang bagi orang yang mampu, yaitu orang yang memiliki kelebihan harta setelah dikeluarkan kebutuhan pokoknya. Kemudian yang kelima, syarat diperbolehkan pajak itu adalah pendistribusian pajak yang ditarik itu untuk kepentingan yang telah ditujukan. Jadi nanti hampir sama saya kira karakteristik ini yang diambil diringkas oleh Syekh Taqiyuddin. Yang terakhir adalah adanya kebutuhan yang mendesak. Jika kebutuhan tersebut telah terpenuhi, maka pajak itu tidak boleh lagi ditarik. Penerapan pajak bersifat sementara dan bukan menjadi pemasukan tetap sebuah negara. Nah, itu pendapat para ulama yang membolehkan pajak dengan kriteria yang sangat ketat. Nah, hari ini kadang-kadang kalau kita mendengarkan ustadz, ya, yang pro terhadap pembayaran pajak, syarat-syarat itu kadang-kadang nggak disebutkan, gitu kan. Dan gunakanlah dalil umum, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul walil arminkum. Ya, bahkan ada yang kalau kita lihat ulama-ulama liberal sekuler bahkan kemudian sangat jauh sekali ijtihad mereka yang mereka menyamakan antara pajak dengan zakat, ya kan. Hanya bahasanya saja kata mereka. Ini yang
terkenal itu dari kelompok ulama NU ya, yang eh, pernah menyampaikan fatwanya dia, ya kan, yang mengatakan bahwa pajak itu sama dengan zakat, ya kan. Nah, tapi banyak juga ulama yang lain mengatakan ya bedalah pajak antara pajak dengan zakat. Padahal yang dijadikan landasan ulama-ulama yang membolehkan pajak itu sangat ketat sekali gitu ya. Nah, tapi sebelum dikenakan pajak, kalau kita lihat nanti dalam sistem ekonomi Islam, ya kan, tentu seperti yang awal bahwa riba atau pajak itu hanya dipungut memang dalam kondisi darurat. Ya. Nah, ketika kemudian kondisi darurat itu apa ya tadi kondisi ketika memang ya eh, APBN itu memang tidak mencukupi, Baitul Mal itu dalam keadaan kosong. Lanjutkan slide berikutnya. Jadi kalau kita lihat sebelum ke pajak, gitu kan, ya, maka ada kebijakan yang dilakukan oleh negara, gitu kan, untuk melakukan pendanaan darurat ini. Jadi kan kita sudah bahas tadi ya di pembahasan kemarin itu sangat banyak gitu kan dana-dana yang kemudian dapat diambil oleh pemerintah, oleh negara merupakan sumber bantuan sumber pendapatan Baitul Mal. Cuman ini dalam kondisi normal, bagaimana kalau misalnya terjadi bencana, termasuk yang kemarin sempat 2 tahun melanda kita ya terkait dengan pandemi. Nah maka dalam Islam sebelum memungut pajak, ya, jadi tadi kan disebutkan bahwa pajak itu kemudian dipungut dalam kondisi ada bencana yang tidak biasa. Nah di dalam Islam tidak serta merta itu diambil pajak khusus dari warga negara itu kan dari masyarakat. Tapi ada beberapa mekanisme sampai kemudian dipungutlah pajak atau doriba. Bagaimana mekanismenya? Inilah yang pertama adalah dalam Bayatul Mal, ya, seperti yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin dalam kitabnya. Jadi yang harus dilakukan oleh negara itu adalah memperbesar alokasi khusus Bayatul Mal atau APBN untuk bencana dan pandemi. Jadi kalau misalnya nanti kan kalau kita lihat tadi di harta milik umum gitu kan. Nanti harta milik umum itu ada mungkin alokasinya diperbesar untuk itu. Kalau misalnya memang masih ada. Bahkan termasuk juga mungkin kalau kita lihat nanti juga dari dana zakat. Misalnya yang kalau kena bencana musibah itu memang orang miskin. Ya kan? Karena biasanya ketika terjadi bencana dan pandemi, yang paling kesulitan itu adalah orang miskin. Kalau misalnya ada dana yang masih kemudian bisa dialokasikan ya untuk orang-orang miskin dari dana zakat maka dikeluarkan. Nah yang kedua, jika tidak mencukupi, jadi zoribah, pajak itu dibungut alternatif terakhir. Jika tidak mencukupi di atas dana APBN yang ada, baik tadi dari alokasi harta milik umum ataupun dana yang lainnya dalam APBN, termasuk juga ternyata dana zakat yang diperuntukkan untuk miskin pun tidak ada, itu kan? Maka yang kedua itu adalah negara atau khalifah itu meminta infak secara sukarela dari rakyat. Sehingga nanti ada gerakan yang disebut mungkin gerakan infak dan sodako. Kalau nanti doribah hanya ditunjukkan untuk orang kaya saja, gerakan infak ini siapapun kan yang punya kepedulian dan punya keinginan untuk meringankan sesama saudaranya, walaupun mungkin juga dia itu tidak juga ada kelebihan harta, tapi karena dia ingin mendapatkan pahala yang besar, bisa jadi juga mereka bisa berkontribusi. Nah, kalau dengan gerakan infak ini juga tidak terpenuhi, maka berikutnya baru khalifah itu kan akan mewajibkan pemungutan riba. Nah, inilah yang disebutkan di awal tadi, yang sering kemudian dianalogikan bahwa riba itu kemudian sama dengan pajak. Inilah yang kemudian muncul sudah kita bahas di awal tadi, perbedaan di kalangan para ulama, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh tapi dengan syarat. Nah, yang mengatakan boleh dengan syarat itu adalah tadi di kitab Syekh Taqiyuddin Adamhani ketika membahas terkait dengan riba ini
sebenarnya hampir sama itu kan dengan pajak yang hukumnya boleh dengan ketentuan dan syarat yang tadi ya. Nah, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu kemudian menjelaskan di dalam kitab Nizamul Iqtisad tentang bagaimana memungut doribah ya dalam sistem ekonomi Islam gitu kan. Jadi pertama dari sisi kedudukan dan fungsinya dulu gitu kan. Jadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani kemudian menjelaskan bahwa kedudukan dan fungsi doribah pertama dasar kebijakannya. Jadi dasar kebijakan adanya doribah menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani adalah pungutan untuk memenuhi kewajiban yang harus ditanggung oleh kaum muslimin ketika Baitul Mal tidak terdapat harta atau kurang. Sementara sumbangan sukarela dari kaum muslimin atas inisiatif mereka itu belum mencukupi gitu kan. Nah, ini kan kalau kita lihat dari 6 syarat yang dikemukakan oleh kelompok yang membolehkan, salah satunya itu kan pertama eh, kebutuhannya wajib ya yang harus dipenuhi, baitul mal kemudian dalam keadaan kosong dan dipungut nanti hanya untuk mencukupi ya kebutuhan tertentu. Nah, karena itu kalau kita lihat di dalam sistem ekonomi Islam, zoribah atau pajak itu tidak memiliki fungsi budgeter maupun regulator. Ya kan? Nah, kenapa saya sebutkan di sini? Itu untuk membedakan dengan sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pajak itu memiliki fungsi budget, sehingga tiap tahun dianggarkan. Nah, hari ini kan, mohon maaf, kadang-kadang ironis ya, saya sindir Departemen Pajak, ya, Departemen Keuangan, itu sedang pesta pora, gitu kan. Di saat kemudian kondisi masyarakat itu sedang kesulitan. Dan juga, kenapa pesta pora? Karena target target pajak tercapai di atas 100%. Muncullah kemudian ada eh, apa istilahnya itu IBK, tunjangan kinerjanya itu akan direalisasikan. Kalau saya baca itu berdasarkan peraturannya itu paling rendah itu 21 juta, paling tinggi 117 juta. Ini kan luar biasa itu kan. Sampai ada yang mengkritisi gini gitu kan. Jadi para pemungut pajak ini diambil dari rakyat yang sedang kesulitan, ya kan? Sementara mereka yang memungut dengan enak-enaknya saja. Sementara di sisi lain juga gaji para dosen sekarang mulai kemudian dikurangi, gitu kan? Bahkan untuk tunjangan serdos dosen dan juga guru itu mulai dikutak-atik. Tapi mereka itu kan mendapat gaji yang luar biasa. Padahal secara normal aja Departemen Keuangan itu kalau kita lihat ya, ini karena saya kritik karena ini adalah dasarnya sistem ekonomi kapitalis, gaji terbesar itu di negeri ini itu salah satunya itu Departemen Keuangan. Saya pernah punya mahasiswa saya itu kan baru masuk aja di Dirjen Pajak itu bisa pendapatannya itu sekitar 12 jutaan awal-awal. Saya sebagai dosennya itu kan yang sudah puluhan tahun mendapatkan itu tuh harus wah banyak ini dan itunya gitu kan. Apalagi kalau dibandingkan dengan tunjangan keberhasilan mencapai target ini akan sangat senjang sekali. Bahkan mirip kan kalau dokter yang dipekerjakan di daerah terpencil itu ya paling nggak nyampe 5 juta itu kan dulu itu kan. Nah ini contohnya. Nah dalam sistem kapitalis memiliki fungsi budgeter. Teorinya yang kedua dalam sistem kapitalis memiliki fungsi regulator. Ya, tujuannya apa? Nah, ada istilahnya itu nanti semakin besar penghasilan pajak, penghasilan semakin besar pajaknya. Nah, ini ciri-ciri juga itu. Ini juga ternyata teorinya regulator itu kan semakin besar penghasilan, semakin besar pajaknya. Di kalangan dosen itu banyak yang protes juga ya kan, teman-teman saya. Kenapa? Karena yang golongan 4 itu pajaknya itu 15%. Tiga itu pajaknya 5%. Padahal tidak istilahnya tidak otomatis PNS yang golongan 4 itu lebih kaya dibandingkan dengan PNS golongan 3. Kenyataannya tidak seperti itu. Tapi kan faktanya itu kemudian disebutkan ya ditetapkan
Nah ini maksudnya hanya ingin mencontohkan fungsi regulatornya gitu kan, bahwa golongan 4 pajaknya 15%, golongan 3 itu banyak pajaknya 5%. Nah menurut teori kapitalis ini adalah fungsi ya, katanya tidak semakin kaya ya, yang miskin kemudian bisa dibantu dengan dana pajak. Tapi faktanya kalau kita lihat dalam konteks kapitalisme global, ternyata juga para kapitalis banyak yang mengeplang pajak juga. Kenapa nggak optimal gitu kan? Kita ingat kasus Panama Papers itu kan, yang di situ kemudian banyak orang-orang yang berusaha untuk menghindari pajak dengan menyimpan dananya di situ. Nah, kembali ke sini bahwa dalam Islam riba itu tidak memiliki fungsi regulator maupun fungsi budgeter, tapi hanya sekedar pendapatan yang sifatnya incidental. Nah, berikutnya kalau kita lihat apa kalau begitu ketentuan dasar pungutan pajak. Pertama landasannya ya, landasan pajak itu diperbolehkan. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu menyebutkan beberapa nas ya, beberapa dalil terkait dengan ada zoribah yang dipungut selain ada pungutan selain zakat, selain yang kita jelaskan sebelumnya. Yang pertama, landasan dalilnya itu adalah Rasulullah telah mengambil sebagian harta milik orang-orang yang kaya Bani Nazir dan membagi-bagikannya kepada sahabat muhajirin yang fakir. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat Al-Quran surat Az-Zariyat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Kemudian hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sesungguhnya Rasulullah SAW, sesungguhnya pada harta benda itu ada hak untuk diambil itu di luar dari zakat. Nah itu adalah nas ya, nas yang menjadi landasan yang dikutip oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Nizamul Iqtisad, bolehnya khalifah pemimpin negara itu kemudian memungut harta dari rakyat selain zakat, selain kharaj maupun selain yang sudah kita sebutkan di atas. Nah, itu dari sisi landasannya. Kemudian kedua ketentuannya, ya ada ketentuan-ketentuan yang itu akhirnya membedakan. Nah, itu yang saya katakan tadi, ketentuan yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin mirip dengan apa yang disampaikan oleh para ulama yang membolehkan pajak dengan catatan. Yang pertama, Syekh Taqiyuddin menyebutkan bahwa dzaribah itu bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika di Baitul Mal tidak ada harta atau dalam keadaan kurang, tidak mencukupi untuk kebutuhan tersebut. Itu yang pertama, itu kan. Yang kedua, Syekh Taqiyuddin menjelaskan bahwa pungutan yang terkait dengan dzaribah itu tidak semua pengeluaran atau belanja negara. Jadi hanya belanja negara tertentu, pembiayaan negara tertentu yang diperbolehkan didapatkan dari dzaribah ketika Baitul Mal kosong. Jadi ketika Baitul Mal kosong, ya, kemudian mengungut dzaribah, ada juga yang pengeluaran itu tidak diperuntukkan untuk itu, bahkan diharamkan, gitu kan. Nah, apa saja yang dibolehkan? Syekh Taqiyuddin menyebutkan, yang pertama adalah kalau kebutuhannya itu adalah untuk pembiayaan jihad yang terkait dengannya. Jadi dzaribah itu boleh dipungut ya, itu untuk pembiayaan jihad yang berhubungan dengan itu apa? Misalnya pembentukan dan pelatihan pasukan, kemudian pengadaan senjata. Nah, itu diperbolehkan. Ya. Kemudian yang kedua, menurut Syekh Taqiyuddin, untuk pembiayaan pengadaan dan pengembangan industri militer dan industri pendukungnya. Nah ini menarik gitu kan. Ini nanti kaitannya dengan politik luar negeri. Politik luar negeri sistem Islam, Daulah Khilafah, itu adalah untuk jihad ya, dakwah dengan jalan jihad ya kan. Sehingga jihad itu menjadi prioritas. Nah sehingga kalau dana kosong, jihad tetap harus mudah dilakukan. Nah maka dibolehkan menurut Syekh Taqiyuddin dana yang
diperoleh dari riba itu untuk kepentingan jihad ini. Yang ketiga adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan orang miskin, orang fakir, serta ibnu sabil. Nah, itu diperbolehkan, ya kan? Diperbolehkan dipungut pajak untuk itu. Kemudian yang keempat, untuk pembiayaan gaji tentara, hakim, guru, dan semua pegawai negara untuk menjalankan pengaturan dan pemeliharaan berbagai kemaslahatan umat. Kalau baitul mal dalam keadaan kosong itu diperbolehkan memungut riba untuk kepentingan sesaat pada saat kosong aja. Kemudian yang kelima, nah ini yang nanti yang menarik gitu kan, eh, yang kita kritisi dari sistem kapitalis yang sangat beda dengan pajak. Pembiayaan yang diperbolehkan berikutnya itu adalah pembiayaan atas pengadaan kemaslahatan atau fasilitas umum yang jika tidak diadakan akan menyebabkan bahaya bagi umat. Misalnya jalan umum, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Tapi kalau itu tidak masuk dalam kategori membahayakan, tidak masuk dalam kondisi darurat, hanya sekedar misalnya jalan alternatif, ya, itu nggak boleh itu kan dibiayai dari riba. Atau misalnya itu kan yang sekarang seperti yang saya katakan tadi, pembangunan kereta api ya, cepat ya, Jakarta Bandung itu selain dari utang ternyata dari pajak juga itu nggak boleh gitu. Kenapa? Karena itu tidak urgent, tidak penting gitu. Atau misalnya sekarang pembangunan IKN itu nggak boleh didapatkan dari pajak. Faktanya sekarang dari APBN, APBN kemudian juga dari pajak. Nah, di dalam Islam itu tidak dibolehkan, diharamkan penggunaan riba untuk keperluan seperti itu. Kenapa? Karena itu tidak penting, itu tidak darurat. Kenapa? Karena ya masih ada ya alternatif yang sudah ada yang itu kemudian tidak diperlukan pembangunan tersebut. Nah, yang terakhir kalau kita lihat, Syekh Takdiri menyebutkan boleh. Nah, ini terkait dengan bencana ya. Jadi yang keenam itu adalah pembiayaan riba itu bisa dipungut ya untuk penanggulangan bencana dan kejadian yang menimpa umat sementara tadi harta baitul mal tidak ada atau kurang. Itu ketentuan terkait dengan apa saja yang bisa dibiayai itu dari baitul mal. Kemudian yang berikutnya ya, dari sisi objeknya ya, bahwa riba itu hanya diambil dari kaum muslimin dan tidak dipungut dari non muslim. Ya. Jadi nggak bisa. Kalau pajak itu kan muslim dan non muslim, tapi riba itu hanya dipungut dari muslim, tidak boleh dipungut dari non muslim. Makanya itu yang kalau itu dipungut dari non muslim berarti kezaliman terhadap non muslim. Jadi ini juga kita bisa lihat bahwa betapa adilnya ya Islam itu kan. Jadi tidak membuat mudorot ya kan, kepada non muslim itu kan. Non muslim cukup yang sudah kita bahas sebelumnya itu dibayar jizyah dan jizyah pun sama hanya laki-laki saja dan dewasa itu tidak dipungut dari anak-anak dan wanita. Nah, kenapa Syekh Takjuddin menyatakan bahwa pajak riba hanya dipungut dari kalangan muslim karena ya tanggung jawab utama untuk membantu saudaranya itu ya umat Islam kaum muslimin. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, karakteristik riba itu dari sisi pembiayaannya, pungutannya, sorry, yang muslim pun itu tidak dipungut dari semua. Ya, yang keempat ini, riba hanya dipungut dari kaum muslimin yang kaya. Tidak boleh kaya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan berapa sih kategori kaya. Di dalam salah satu hadis itu disebutkan orang yang memiliki kelebihan kebutuhan sandang pangan dan papannya itu masih ada di dalam salah satu hadis itu 50 dirham. Jadi kalau dia masih punya tabungan setelah dia punya rumah, gitu kan, tentu kebutuhan pokok anak istri terpenuhi, gitu kan. Ada juga sandang, pangan, papannya, gitu kan. Kemudian juga masuk setelah terpenuhi sandang, pangan dan papan masih tersisa, misalnya 50.000 dirham,
Nah, itu masuk dalam kategori standar kaya. Walaupun nanti mungkin ya Khalifah akan memantau juga ya terkait dengan standar yang terkait dengan syarat kaya ini. Yang terakhir, seperti yang dijelaskan di awal tadi, riba hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan. Misalnya tadi, untuk bencana itu hanya dibutuhkan 5 triliun, udah 5 triliun aja, tidak boleh kemudian ada cadangan. Untuk jihad, misalnya gerakan jihad, ya. Karena kan kalau Rasulullah pada saat itu ketika akan mengirimkan tentara pasukan butuh dana, baitul mal kosong, itu sudah bisa diperkirakan itu kan. Untuk kepentingan jihad melawan kabilah ini misalnya, itu dibutuhkan sekian. Dana enggak ada, silahkan iuran itu kan. Gerakan infak tidak ada, baru kemudian tadi riba itu kan terhadap orang-orang kaya. Dan sebatas itu gitu kan. Nah, itu saya kira terkait dengan ketentuan riba yang merupakan salah satu terakhir ya terkait dengan penerimaan ini, kita lihat bandingkan perbedaan antara riba dalam sistem Islam dengan pajak dalam sistem kapitalis supaya kita jelas dan tidak kemudian menyamakan antara pajak dengan riba ya. Ini sangat berbeda sekali. Saya melihat ada 6 perbedaan yang mendasar antara riba dalam sistem Islam dengan pajak dalam sistem kapitalis. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi fungsi, itu kan. Jadi dari sisi fungsi, kalau kita lihat riba dalam sistem Islam fungsinya itu hanya merupakan pendapatan darurat. Ya. Sementara dalam sistem kapitalis fungsinya itu tadi dua ya, getek dan regulator. Dianggarkan rutin tiap tahun dan jumlah tertentu, objeknya tertentu, kemudian regulator tadi teorinya untuk mengatasi ketimpangan sehingga orang kaya itu pajaknya lebih besar, sementara orang miskin itu sedikit, ya kan? Kemudian yang kedua dari sisi sifat, Islam temporer, ya kan, riba, sementara kapitalis kontinu. Dari sisi objek, ya, Islam hanya manusia, sementara kapitalis itu manusia dan barang. Jadi pajak itu pada pajak pribadi, ada pajak benda. Dari sisi subjeknya, dalam sistem Islam itu muslim dan orang kaya, ya. Sementara dalam kapitalis semua warna negara, muslim maupun non muslim, miskin maupun kaya. Kemudian dari sisi jumlah, sesuai jumlah yang dibutuhkan, kalau misal kebutuhannya 5 triliun, tadi hanya 5 triliun, sementara dalam sistem kapitalis, itu sesuai dengan yang dianggarkan. Terakhir, dari sisi penggunaan tadi ya, penggunaan hanya untuk pembiayaan yang wajib. Tadi ada 5, saya sebutkan pembiayaan yang wajib, dan boleh diambil dari riba. Nah, tapi dalam sistem kapitalis, itu untuk semua pembiayaan negara. Itu saya kira ya pada kesempatan saya sampaikan Azhar, kalau ada hal-hal yang mungkin nanti diskusikan, kita masih membahas dari satu sisi ya APBN, yaitu terkait dengan pendanaannya yang bersumber dari riba. Insya Allah minggu depan kita masuk ke tadi ya rincian mungkin ya nafkah-nafkah apa saja yang ada di Baitul Mal yang dibolehkan secara rinci, kan? Termasuk juga mungkin beberapa poin sebelumnya tadi yang masih saya lewat karena memang saya belum benahi ya itunya. Ada usyur, nanti ada humus, ada dana orang-orang murtad, ya kan, dan yang lain-lainnya. Nanti akan kita coba cari juga nas atau dalil terkait dengan tidak yang saya sampaikan sebagai pengantar diskusi pada kesempatan malam ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Ustaz Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, telah kita sama saksikan dan dengarkan berkaitan dengan pos ya aktivitas pengeluaran Baitul Mal. Kemudian ada perbandingan terkait dengan aktivitas pembelanjaan negara
pada sistem kapitalisme dan sistem Islam, terutama tadi yang seperti disampaikan oleh Al-Ustaz berkaitan dengan pajak, riba, biaya cukai, kemudian retribusi. Dan ada pandangan yang khas, yang berbeda, yang dimiliki oleh Islam, yang sangat berbeda dari apa yang hari ini kita saksikan di sistem kapitalisme. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah, bisa dari diskusi kita atau pemaparan Al-Ustaz tadi ada kebingungan atau ada hal yang memang masih kurang jelas, boleh ditanyakan baik langsung boleh ataupun melalui kolom chat, akan nanti kami bacakan satu persatu. Jika di antara Bapak Ibu ada yang bertanya, waktu kita masih lumayan banyak. Kalau memang kesempatan dari Bapak Ibu ada yang bertanya, kira-kira. Sebagai pembuka nih Kak, karena tadi saya belum agak kurang jelas tadi, bahwa terutama dalam kasus bagian kelompok yang mengharamkan pajak, Ustaz. Jadi kan tadi ada kelompok yang membolehkan, para ulamanya juga sudah disebutkan 1, 2 dan seterusnya, dan ada juga ulama yang pada barisan mengharamkannya. Nah, saya fokus kepada ulama yang mengharamkan, karena di hari ini tidak sedikit juga di tengah-tengah kita, terutama masyarakat kita yang hidup dalam sistem kapitalisme, mereka punya alasan kalau pajak tak dibayar kita nggak menolong negara, dan kita kalau nggak bayar pajak kita juga sudah menggunakan fasilitas yang diberikan oleh negara. Nah, itu diantara mereka. Cuman yang mau saya maksud di sini adalah dalilnya. Apa dalil yang dipakai itu masih dalil yang sama, padahal dalilnya tadi itu berkaitan dengan maksud. Nah, ini gimana kira-kira penjelasannya? Apakah kemudian memang dalil ini bisa dipakai untuk setiap pungutan yang diambil oleh negara? Ya, jadi kalau kita lihat ya, yang berpendapat bahwa haram, ya, sebenarnya kan dalilnya tadi kan, sebenarnya haram itu kalau saya rujuk pada dalil-dalil yang mengharamkan, itu adalah pungutan yang dilakukan oleh negara yang sifatnya zalim. Makanya nanti para ulama yang mengharamkan itu sebenarnya kalau saya lihat tuh manat ya, fakta hari ini memang kalau pajak dalam sistem kapitalis itu sudah jelas itu zalim gitu. Nah, kalau saya katakan memenuhi karakteristik itu semua gitu kan. Semua itu kan, semua itu adalah zalim kalau pajak dalam sistem kapitalis gitu. Enggak ada itu kan. Ya pertama tadi kan dari sisi filosofi aja sudah keliru gitu kan, bahwa semua pungutan itu baik kaya maupun muslim itu kan tidak dibedakan. Jadi sebenarnya itu untuk berlaku yang saya kira para ulama yang mengharamkan rata-rata itu kontemporer juga itu kan, melihat fakta hari ini gitu kan, fakta dari pajak yang memang sangat zalim ya. Nah, yang kedua, sementara dari si ulama yang membolehkan, ya makanya kan catatan juga itu kan. Jadi tidak membolehkan juga secara mutlak. Nah kan yang kita lihat kan, saksikan hari ini, yang membolehkan itu membolehkan mutlak gitu kan. Tapi yang mengharamkan juga mengharamkan mutlak. Nah, kalau saya lihat Syekh Taqiyuddin itu beliau itu luar biasa itu kan. Jadi tentu yang akhirnya saya pahami itu kan, bahwa ketika dzaribah itu diperbolehkan sebenarnya bukan hanya pendapat Syekh Taqiyuddin ya, tapi beliau juga mengadopsi dari pendapat ulama yang lain yang kemudian lebih diinikan lah, lebih dijelaskan kan, lebih dirincikan ya kan. Nah, sementara kalau yang mengharamkan itu saya melihatnya tadi dari dalil-dalil yang dikemukakan itu memang pajak atau dzaribah yang sifatnya zalim gitu kan, yang diharamkan ya. Nah, sehingga kalau pertanyaannya hari ini, apakah pajak hari ini zalim? Zalim pajak hari ini. Bahkan menurut teori mereka juga nggak masuk gitu kan. Kan tadi teori mereka itu adalah
pajak itu untuk memiliki fungsi regulator itu kan. Regulator itu artinya apa? Untuk mengendalikan agar orang kaya tidak semakin kaya gitu kan. Sehingga untuk orang miskin yang itu tidak terzalimi gitu kan. Tapi faktanya tidak seperti itu. Kalau kita lihat dari struktur APBN ya, pungutan pajak. Pajak yang besar, cukup besar itu PMN, pajak pendapat penjualan. Sementara kalau kita lihat pajak penjualan itu kan tidak ada kriteria miskin dan kaya, semua itu. Pokoknya yang membeli dapat PPN, gitu kan. Kena pajak penjualan. Gitu kan. Ya mungkin kalau misalnya ada PPNBM ya, pajak penjualan barang mewah itu malah pernah itu katanya untuk menggairahkan ekonomi PPNBM di 0% kan. Itu kan untuk orang kaya kemudian dibebaskan ya kan. Karena kan yang barang mewah yang beli kan orang kaya, mereka bebas. Sementara di sisi lain ya kemarin sempat heboh juga kan kasus orang yang melahirkan itu harus kena pajak ya kan. Kemudian pajak juga komoditas tertentu, beras, itu juga pernah, gitu kan. Nah, dari situlah kalau saya melihatnya itu masalah manat ya, masalah objek. Para ulama yang mengharamkan memang melihat sisi pungutan yang sifatnya zalim, ya kan. Dan kita bisa memahami bahwa itu memang haram, gitu kan. Nah, cuman kan kita harus diskusi juga itu kan. Nah, mungkin harus baca lebih lanjut lah ketika para ulama yang mengharamkan tadi. Ya. Yang saya lihat mungkin dari sisi kezaliman, dari sisi kemudian ketidakadilan dari pungutan tersebut. Pungutan yang bersifat batil. Nah, kalau saya melihatnya hanya perbedaan saja nama gitu kan. Jadi kenapa kita lebih tepat menggunakan zariba bukan pajak gitu kan. Cuma analogi aja. Karena memang akhirnya sama sekali itu kan. Beda itu kan. Pajak dalam perspektif kapitalis dengan pajak dalam perspektif Islam. Itu ya barangkali kan. Oke, Ustaz. Terakhir ini, Ustaz. Nah, jadi ini tidak bisa dihindari, Ustaz. Kalau kita memang clear kesimpulan kita bahwa praktek penarikan pajak atau cukai yang hari ini dilakukan oleh negara kita hari ini, ataupun di negara-negara lain, yang boleh jadi dengan pola yang sama, dengan standar yang sama, maka ada dua orang yang bakalan, atau ada dua kelompok orang yang harus kita perjelas. Pertama, orang-orang yang terlibat atau orang-orang yang beraktivitas sekaligus bekerja di instansi yang terkait dengan hal penarikan pajak ataupun ya cukai tadi. Ini statusnya gimana? Kemudian yang terakhir juga kita nih kan, karena kan selain ada orang yang bekerja di tempat itu, ada orang yang juga punya wajib pajak. Nah ini gimana Ustaz hukumnya? Lantas solusinya gimana nih Ustaz? Baik, saya pernah baca dari jawaban ya Syekh atau Abu Rushtah ya kan. Beliau menjawab ya kan terkait dengan bagaimana hukum orang yang bekerja di departemen pajak ya, termasuk yang sekarang mereka sedang pesta pora itu kan yang dapat bonus dan sebagainya. Nah, Syekh Abu Rustam menjelaskan ketika berbicara tentang hadis tadi la yadkhulul jannah sahibu maksi ya, tidak akan masuk surga penguasa yang memungut pajak. Pertama itu yang haramnya itu adalah penguasa ya. Penguasa itu siapa? Ya, mereka kemudian yang memberikan regulasi dan kebijakan sehingga pungutan pajak itu kemudian berjalan. Pungutannya ya, bukan teknisnya. Nah, sementara pada tataran di Ajir negara atau yang kita sebut dengan ASN itu nanti beliau memisahkan ya kan. Jadi ada pada tataran mereka yang pengambil kebijakan yang menetapkan besarnya tarif pajak gitu kan. Kemudian yang membuat undang-undang yang melahirkan pajak termasuk juga penanggung jawabnya
katakan Dirjen Pajak lah, itu masuk dalam hadis, masuk dalam kategori dosa besar, la yadkhulul jannah shahibul maksi tadi. Nah, tapi mereka yang hanya sekedar mencatat, ya, mencatat penerimaan pajak, ya, atau melaksanakan pungutan tanpa kemudian memaksa, itu kan, hanya ditugaskan untuk mengambil, itu Syekh Abu Rusta itu membolehkan. Ya. Tapi juga ada satu yang dalam konteks ini pelaksana yang tidak diperbolehkan masuk haram itu adalah penyita pajak. Penyitanya nggak boleh. Misalnya kan di pajak itu nanti ada orang nggak bayar pajak disita, gitu kan. Nah itu nggak masuk juga dalam kategori yang tidak diperbolehkan. Jadi yang diperbolehkan itu hanya ya apa istilahnya itu petugas-petugas yang hanya sekedar tugasnya mengambil aja, mengambil tanpa paksaan, ya kan, atau mencatat penerimaan pajak. Walaupun di dalam itu menyebutkan ya sebaiknya lah orang yang kemudian hati-hati, orang yang waro, ya kan, itu kemudian menghindar bekerja di departemen pajak. Tapi tetap tidak semua. Beliau kalau bicara hukum cara itu teliti dan detail, ya kan, karena manut hukum dan ilat hukum itu nanti bisa berbeda-beda, itu kan. Sehingga tidak semua kemudian orang yang bekerja di departemen pajak itu kemudian juga berdosa, gitu kan. Sama kita lihat kan, yang bekerja di bank atau yang terkait dengan riba kan itu juga tidak semua, itu kan, orang yang bekerja di bank itu kemudian jatuhnya menjadi haram. Jadi kalau bicara terkait dengan status pekerjaan tersebut yang menyebabkan dia haram ataupun juga boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari sisi kita sebagai pembayar, nah ini bicara fikih ya, bukan bicara apa istilahnya itu provokasi, enggak. Kalau bicara fikih kan ya kita bicara hukum ya. Jadi memang karena ini adalah pungutan tidak wajib, ya, pungutan yang sifatnya zalim, maka bagi pembayar pajak dalam sistem Islam ya, itu kalau dia bisa terhindar dari zarar, ketika dia tidak membayar pajak bisa istilahnya itu bebas, ya boleh-boleh saja, tidak sampai berdosa. Tapi kalau dia membuat tidak doror, gara-gara misalnya dia tidak bayar pajak, bisa dianiaya dan sebagainya, dan dia kemudian tidak bisa menghindar, ya tidak berdosa, gitu kan. Dia bayar pajak maksudnya. Cuman saya ingin mengkritisi bahwa kalau sudut pandang yang syariat Islam, yang wajib bayar itu zakat, itu wajib, gitu kan. Tapi yang dzaribah ini tadi karena beda dengan sistem Islam, ya, dzaribah itu adalah hanya orang kaya, maka ya itu ketika misalnya seseorang, gitu kan, kalau dia masuk dalam kategori tidak ada doror, ya, ketika tidak membayar, secara hukum memang ini tidak berdosa, gitu kan. Itu menurut hukum Islam. Tapi kan kalau menurut hukum negara, ya itu lain lagi sudut pandangnya ya. Kalau menurut hukum pemerintah, gitu kan, itu jelas beda, gitu kan. Hukum nasional, ya kan. Maka ya orang yang tidak membayar pajak akan dikejar-kejar, gitu kan, pasti, ya kan. Ya, didenda, gitu kan. Yang tidak bayar pajak motornya kan bisa ditilang, bisa motornya kemudian dirampas, gitu kan. Nah, itu contohnya. Kalau istilahnya itu ada kendaraan bodrek, kendaraan bodrek itu ada kendaraan yang tidak ada pajaknya. Tapi sebenarnya dari sisi hukum ininya kemudian tidak menjadi seseorang itu kemudian berdosa. Itu ya barangkali Ustaz. Ya, alhamdulillah. Tadi cukup jelas bagi para pekerja yang di Departemen Keuangan atau kalau di tingkat daerah ada Dinas Pendapatan Daerah, ya mungkin ini juga harus lebih berhati-hati karena memang ada tempat-tempat yang tadi disampaikan oleh Ustaz
diharamkan untuk terlibat langsung dalam aktivitas di sana ya. Kemudian jalan keluarnya ya lebih hati-hati. Kalaupun ada tempat-tempat yang memang sudah jelas aroma, berarti mencari peluang rezeki di tempat yang berbeda. Dan buat kita yang punya wajib pajak, tadi pilihan sifatnya ya, cuman yang memang dilihat apakah ada kondisi peluang terjadinya kezaliman atau doror ya tadi istilahnya, maka pun membayarnya dibolehkan ya. Ataupun kalau tidak mendatangkan doror berarti bisa menghindar untuk tidak membayar pajak. Nah, setidaknya itu kesimpulannya tadi ya. Alhamdulillah kami ingin konfirmasi pertanyaan lain kalau memang ada dari Bapak Ibu, jika memang masih ada yang bertanya, boleh mungkin kalau memang ada yang bertanya. Sekarang waktunya jam 9:09. Oke. Kalau tidak ada, gimana Ustaz? Kita cukupkan? Oke, kalau nggak ada, jangan dipaksain. Kebetulan saya juga ini mau travel jam 10.30. Oke. Sekarang ke Bandung, Ustaz? Tapi kalau masih bisa sampai 9.30 kalau masih ada. Kalau tidak ada, ya udah jangan dipaksain. Ada? Ya, alhamdulillah. Kalau memang tidak ada lagi, Bapak Ibu, mohon izin. Jadi kajian ini kita padatkan sampai di sini terkait dengan